Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak pada hari ini kita kembali belajar seperti biasanya. Namun sebelumnya kami tanya anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah, semoga kita juga hari ini masih bersemangat untuk selalu belajar sampai dengan akhir hayat kita ya. Namun sebelum kita mulai belajar, mari dulu kita sama-sama untuk berdoa. Semoga Allah Ta'ala memberi petunjuk dan juga memberi ilmu kepada kita bersama melalui doa yang kita berdoa. Coba silakan satu orang, Muhammad. Muhammad. Kemudian alhamdulillah sudah kita berdoa semoga Allah memberi petunjuk dan juga menambahkan ilmu yang banyak kepada kita. Semoga kita menjadi anak yang soleh ya. Soleh yang berbakti kepada orang tua dan juga guru. Kemudian selanjutnya mari kita melaksanakan kebiasaan kita di pagi hari. Seperti biasanya sebelum kita melanjutkan ke pelajaran, lebih dahulu kita menghafal surat-surat pendek ya. Sekarang mari kita hafal. Kita mulai dengan surah Al-Ikhlas. Mulai Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
tidak hadir hari ini? Iya. Ada semua ya? Iya. Nah, hari ini memang kita rajin-rajin karena ilmu itu sangat penting untuk kita, dan kita juga harus belajar dari dini, dari masa kecil sampai dengan dewasa. Untuk sekarang mari kita melaksanakan suatu kegiatan speaking ya. Coba kita bersama-sama tepuk semangat. Coba diulang bisa, biar semangat ya. Harus bersamaan dan harus dengan kesiapan yang matang. Suaranya harus besar. Coba semangat. Tepuk semangat. Alhamdulillah, ini berapa kali semangat kita hari ini. Semoga semangat kita sampai dengan berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini ya. Kemudian sebelum kita melanjutkan ke materi, terlebih dulu kita dapat melihat pelajaran atau materi sebelum hari ini. Yang kemarin kita telah mempelajari tentang ayat atau tentang surat Al-Kafirun ya, di mana Al-Kafirun itu membicarakan masalah anak yatim, masalah menyayangi anak yatim. Maka pada hari ini kita memasuki bab yang lain, yaitu tentang memahami Asmaul Husna. Ya, memahami Asmaul Husna. Kita tahu bahwa Asmaul Husna itu adalah nama Allah yang baik. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa namanya itu ada 99. Walillahi asmaul husna wad'uhu biha. Bagi Allah itu ada nama-nama yang bagus, maka bermohonlah kepada Allah. Ya, di antara nama-nama yang bagus, 99 nama Allah yang bagus itu sekarang dapat kita bahas hanya 4 nama. Yang pertama, nama Asmaul Husna itu Al-Mu'min. Jadi kita belajar tentang memahami Asmaul Husna. Ya, apa tujuannya? Tujuan pembelajaran kita tentang Asmaul Husna itu apa? Ya, yaitu melalui kegiatan membaca dan mengamati gambar dan juga tanya jawab, siswa mampu menyebutkan arti Asmaul Husna Al-Mu'min. Nah, ini harus mampu kita menjawab makna daripada Al-Mu'min. Tahu apa itu Al-Mu'min? Makna Al-Mu'min yaitu yang mematikan. Juga kita mampu untuk menyebutkan arti Al-Hayyu. Yang kedua Al-Hayyu, siapa tahu apa itu Al-Hayyu? Menghidupkan. Kemudian juga ada Al-Qayyum dan ada Al-Ahad. Ini 4 nama-nama Allah yang bagus di antara 99 nama Allah. Kemudian melalui kegiatan menggali informasi dan diskusi kelompok siswa mampu menjelaskan makna Asmaul Husna itu Al-Mu'min, Al-Hayyu, Al-Qayyum dan Al-Ahad dengan benar. Ya, nanti kita buat kelompok ya. Nah, kemudian melalui kegiatan menggali informasi dan diskusi kelompok siswa, ya, mampu membaca Asmaul Husna, membaca Al-Mu'min, Al-Hayyu, Al-Qayyum dan Al-Ahad dengan benar.
Juga melalui kegiatan menggali informasi dan diskusi kelompok siswa mampu menghafal. Nah, untuk menghafal saya kira ini mampu karena barusan kita juga sudah menghafal Asmaul Husna, yaitu dalam hal ini Al-Mu'min, Al-Hayyu, Al-Qayyum dan Al-Ahad dengan benar. Kemudian mari sama-sama kita melihat atau menonton video pembelajaran tentang tentang pembelajaran kita Asmaul Husna. Jadi kita sama-sama menonton video pendidikan ini, semoga menjadi bahan renungan dan juga bahan pelajaran bagi kita bersama. Sekarang mari sama-sama kita menonton video ya tentang mengenal kitab Allah. Dan juga tentang Al-Quran itu yang membawa ajaran yang baik atau yang terpuji. Ya, kita tahu di dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala menyebutkan nama-nama yang bagusnya. Sekarang mari kita menonton video ini sampai dengan selesai ya. Dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video kali ini, insya Allah kita akan belajar tentang mengenal kitab-kitab Allah. Dengan mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa memahami makna diturunkannya kitab melalui para rasul. Silahkan simak baik-baik videonya ya. Sebelumnya, mari kita perhatikan ayat Quran berikut ini. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Nah jadi, dalam ayat tersebut Allah SWT menyuruh manusia untuk beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Apa itu iman? Iman artinya adalah percaya. Berarti cara beriman kepada kitab-kitab Allah adalah kita mempercayai atau meyakini bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Sebagai orang-orang yang beriman, kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Sekarang ada pertanyaan, apa itu kitab Allah? Siapa yang tahu? Kitab Allah adalah sebuah kumpulan firman-firman Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril. Nah, itu adalah pengertian dari kitab Allah. Selain kitab suci, Allah SWT juga menurunkan sungguh, yaitu lembaran-lembaran yang telah diturunkan kepada para nabi seperti Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah telah menurunkan
menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf atau lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi dan Rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Apa saja kitab yang Allah turunkan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Iman kepada kitab-kitab Allah. Di sini kita akan membahas 4 kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu 1. Kitab Taurat, 2. Kitab Zabur, 3. Kitab Injil, 4. Kitab Al-Quran. Yang pertama kita akan bahas adalah Kitab Taurat. Kitab Taurat ini berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah yang artinya ajaran. Allah menurunkan kitab Taurat ini kepada Nabi Musa alaihi salam kurang lebih abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Isi dari kitab Taurat ini adalah 10 perintah, di antaranya mengakui keesaan Allah, perintah menghormati orang tua, larangan mencuri dan berbohong, dan lain-lain. Nah, itu adalah penjelasan tentang kitab Taurat. Sekarang yang kedua, kita akan membahas tentang kitab Zabur. Kitab Zabur berasal dari kata zabar yang artinya menulis. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kitab Zabur ini berisi kumpulan nyanyian dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian doa, nasihat, zikir, serta kata-kata hikmah. Nah, itu adalah penjelasan tentang kitab Zabur. Selanjutnya kita akan membahas tentang kitab Injil. Kitab Injil ini berarti kabar yang baik. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil diturunkan sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Kitab Injil ini berisi perintah agar kembali kepada tauhid yang murni. Kemudian ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. Selanjutnya ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak, dan penjelasan atau pembenaran terhadap kitab-kitab yang turun sebelumnya. Nah, itu adalah penjelasan tentang kitab Injil. Selanjutnya yang terakhir, kita akan membahas tentang kitab Al-Quran. Al-Quran memiliki arti bacaan atau yang dibaca. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
diturunkan abad 6 Masehi di Mekah dan Madinah. Awal diturunkannya Al-Quran ini disebut peristiwa Nuzulul Quran. Allah menurunkan melalui malaikat Jibril di Gua Hiro kepada hati Nabi Muhammad SAW. Itulah yang menjadi awal Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur atau kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. We get it. You don't really want your kids watching videos, but it can have certain advantages. Al-Quran terdiri di atas 114 surat, 30 juz, dan 6.236 ayat. Berisi menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau rahmatan lil alamin. Itu adalah penjelasan tentang kitab Al-Quran. Nah, kita sudah menyimak sama-sama video pengajaran tentang mengenal kitab Allah. Ya. Mengenal kitab Allah. Kita telah menyimak videonya bahwa Allah Ta'ala menurunkan ke dunia ini kitab-kitabnya sebanyak berapa? Sebanyak 4 kitab yang besar-besar. Tetapi Allah menurunkan kitabnya dari langit ke bumi itu ada 104 kitab. 104 yang 100 itu adalah suhuf, seperti yang sudah kita perhatikan di video tadi. Suhuf itu lembaran-lembaran yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, termasuk Nabi Musa, Nabi Ibrahim, nabi-nabi lain seperti Nabi Syis. Itu mereka menerima juga pedoman-pedoman hidup dalam bentuk suhuf. Kemudian Allah juga menurunkan Al-Quran. Allah menurunkan kitab-kitab yang besar, yaitu 4 kitab. Yang bernama kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Ya, Nabi Musa. Di mana kita ketahui bahwa Nabi Musa itu hidupnya di zaman Fir'aun. Ya, di zaman Fir'aun, maka sebagai bahan untuk menyebarkan agama oleh Allah Ta'ala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa tersebut. Kemudian yang kedua, kitab Zabur. Ya, kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. Kita ketahui bahwa Nabi Daud itu adalah seorang nabi yang bagus sekali suaranya. Ya, cantik sekali suara Nabi Daud.
Sehingga apabila Nabi Daud mengaji Taurat, angin yang sedang berhembus berhenti. Sebegitu bagusnya suara Nabi Daud. Allah Ta'ala menurunkan kitab Zabur itu kepada Nabi Daud. Kemudian juga Allah menurunkan kitab Injil kepada siapa? Kepada Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu adalah seorang nabi yang dilahirkan oleh Allah Ta'ala dengan tidak berbapak, yaitu malaikat Jibril menghembuskan roh kepada Siti Maryam, maka Maryam melahirkan seorang anak, yaitu Nabi Isa. Untuk ajaran Nabi Isa, Allah Ta'ala menurunkan kitab Injil. Terakhir, Allah Ta'ala menurunkan kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah turunnya Injil. Maka Al-Quran ini yang mengumpulkan semua hukum-hukum yang ada di dalam 3 kitab tersebut. Di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Zabur, dan juga di dalam kitab Injil. Semuanya dikumpulkan ke dalam kitab Al-Quran. Maka Al-Quran disebutkan juga dengan Al-Quran. Al-Quran juga disebutkan dengan Al-Quran. Apa arti Al-Quran? Arti Al-Quran itu adalah pembeda antara yang benar dengan yang salah, atau pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ya, ini surat Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah yang dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi sekalian alam. Al-Quran itu diturunkan di Gua Hira pada saat Nabi berumur 40 tahun. Maka dengan turunnya ayat Al-Quran di Gua Hira menunjukkan bahwa Rasul itu sudah diangkat menjadi seorang Rasul. Sudah melantik atau sudah dilantik oleh Allah Ta'ala, Nabi Muhammad itu menjadi seorang Rasul pada umur 40 tahun. Inilah awal menjadi Rasul Nabi Muhammad pada umur 40 tahun. Itulah pertama kalinya turun Al-Quran yang kita kenal dengan awal surat Al-Qalam, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah ayat pertama yang turun kepada Nabi saat Nabi di Gua Hira, yaitu pada 27 Ramadan dalam pendapat yang kuat. Maka dari sanalah kehidupan Nabi menjadi seorang Rasul sampai pada umur Nabi ke-53 tahun Nabi berpindah ke Madinah dari Mekah. Sampai ke Madinah pun Allah Ta'ala masih menurunkan ayat-ayat Al-Qurannya kepada Nabi Muhammad dalam yang dibawa oleh Jibril. Maka umur Nabi 63 tahun, Nabi berpulang ke rahmatullah. Berapa umur Nabi? 63 tahun. Maka Nabi 40 tahun umurnya menerima wahyu pertama, 60 tahun Nabi wafat, maka ada umur Nabi 23 tahun setelah Nabi menerima wahyu pertama. Maka perjalanan turun Al-Quran adalah lebih kurang 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tidak sampai 23 tahun. Ya, inilah penjabaran
daripada turunnya Al-Quran yang menjadi ajaran yang terbaik dalam kehidupan kita. Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita semua untuk terpetunjuk di dunia dan juga di akhirat. Nah, selanjutnya kita melaksanakan kerja kelompok atau membentuk kelompok. Alhamdulillah kelompok sudah terbentuk dari awal. Juga dari kemarin kita sudah membentuk kelompok. Maka sekarang kita melaksanakan tugas atau kerja berkelompok. Kami akan membagikan soal-soal untuk dikerjakan. Kemudian setelah soal dikerjakan dijawab dengan teliti, nanti akan dipresentasikan ke depan. Jadi kami harapkan kepada anak-anak kami ada perwakilan dari seorang dari kelompok untuk mempresentasikan ke depan kelas. Ya, setuju ya? Setuju. Sekarang saya bagi soal menurut kelompok, satu kelompok satu soal. Ya, tolong dikerjakan bersama-sama, pegang. Kemudian nanti ditulis. Ya, kerja kelompok. Kemudian ya, kalau diperhatikan, coba duduk yang bagus dulu. Duduk dulu. Kalau diperhatikan cara pengisiannya ya. Cara pengisiannya jangan salah nanti. Yang pertama yaitu nama kelompok. Ya, ditulis nama kelompok, ditulis dia pakai pulpen. Tulis nama kelompok. Kemudian juga ada isian. Nah, di sebelah kanan ini ada isian. Nah, maka dapat diisi, tuliskan sifat wali Allah yang sesuai dengan petunjuk berikut, yaitu yang di bawah itu. Ada Allah itu abadi dan tidak berubah. Diisi di kolom yang kosong. Ya. Nah, kemudian ada Allah mendengar semua perkataan kita, baik yang diucapkan maupun tidak. Nah, ini ada tempat jawabannya di kolom yang kosong. Itu sifatnya apa? Nah, ini tentang sifat-sifat wali Allah. Allah mengetahui segala baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Nah, ini dalam sifat Allah apa? Ya. Nah, ini semuanya dapat diisi. Kemudian nanti setelah diisi, kami akan mohon atau minta tolong pada satu orang daripada ketua kelompok untuk mempresentasikan di depan kelas. Ya, silakan bekerja secara kelompok. Ini nama kelompok kan? Ini nama kelompok bukan itu kelompok yang bernama bunga. Itu kelompok kaki. Kelompok. Ada kelompok anggrek di sana. Bakwan di bakwan dia.
20. Yang pertama wujud artinya sedia. Yang kedua idam artinya sedia. Yang ketiga berapa artinya bukan. Yang keempat tulis nama kelompok. Tulis nama kelompok. Kelompok mana? Kelompok. Hah? Kelompok. Ini kelompok mana ya? Ditulis nama kelompok di atas. Tulis. Kelompok. Balik. Ini tulis kelompok ini kelompok. Mawar ini. Ya mawar. Ini bukan.
bentuknya yang sudah video. masing-masing ya, saja masing-masing. Dan sekarang kita selanjutnya kita melakukan tes speaking ya. Ya, kalau jawabannya di atas meja. Kita melaksanakan tes speakingnya. Ya, speaking, tuan.
kiri kanan, kiri kiri, satu belakang. Berjalan hadap diri, ayo putar badan. Pakai tangan sambil gerak, angkat kaki kedua ke atas menentukan hidupkan keduanya. Badan kita bukan melaju wahai teman, berdiri dengan tegak. Balik kanan serentak, balik kanan serentak. Hebat! Sudah semuanya ya. Ya sekarang kita mulai presentasi soal atau tugas yang telah kita kerjakan secara berkelompok tadi ya. Namun sebelumnya ada di antara kelompok ini yang ingin bertanya tentang yang sudah kita kerjakan. Ada? Ada? Nah, kalau ada, langsung kita persilakan melalui perwakilan kelompok untuk mempresentasikan ke depan kelas hasil daripada kerjasama antara kelompok yang ada kita ini. Yang pertama dari kelompok Jufa. Nah, dipersilakan ke depan untuk membaca hasil jawabannya bersama kelompoknya. Silakan. Ya, sudah. Tepuk tangan pada Alisa. Nah, terima kasih. Silakan dulu. Coba tengahnya. Kemudian yang kedua, dipersilakan kelompok Mawar. Nah, tampil ke depan. Tuh. Presentasi, silakan.
kelompok kami, yaitu terus ya. Ya, sudah. Ya, terima kasih kepada kelompok Daud. Ya, sudah memberikan hasil yang terbaiknya. Coba tepuk tangan kepada kelompok Daud. Alhamdulillah, semua jawaban semuanya bagus, ya, semuanya menarik. Dan semuanya itu menunjukkan kepada bahwa kita memang orang-orang yang bisa diandalkan. Itu jawaban di dalam soal-soal yang telah dikerjakan secara berkelompok. Jadi jawabannya ya untuk kelompok apa tadi? Yang pertama kelompok mawar. Yang pertama kelompok jumpa ya. Kelompok jumpa, alhamdulillah jawabannya bagus. Yaitu Allah itu abadi dan tidak berubah-ubah. Ya, di dalam sifat Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala yang bersifat abadi adalah sifat apa? Sifat baka. Ya, baka itu arti baka apa? Kekal. Yaitu di dalam sifat Allah itu sifat ketiga, hidup, tidak apa. Kemudian Allah mendengar semua perkataan kita, baik yang diucapkan maupun yang tidak diucapkan. Ini Allah Maha mendengar apa yang kita ucapkan, juga apa yang tersirat di dalam hati kita. Allah itu juga mendengar. Ya, ini sesuai dengan sifat Allah Ta'ala, yaitu sifat apa? Sama. Sifat sama. Sekarang ya, saya bagikan tugas atau LKPD-nya untuk kita kerja masing-masing. Ini tidak lagi berkelompok, tapi kita kerja masing-masing. Kalau pekerjaannya nanti sudah dikerjakan, maka diletakkan di atas meja dan saat terakhir nanti kami kumpul. Ini dikerjakan secara pribadi tugasnya ya. Ya. Ini saya bagi satu-satu. Ya, ini berperan. Nah, ini dikerjakan dengan serius, ditulis nama, ya, ditulis nama yang jelas. Silakan dikerjakan semuanya.
meja saya di sini. Ya. Ya, coba dengar. Ini kita sudah mengerjakan seluruh soal. Alhamdulillah sudah selesai semuanya. Namun sebelum kita mengambil kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, ada di antara anak-anak kami yang tidak paham atau yang ingin bertanya. Silakan untuk bertanya mana yang belum dipahami dari yang sudah kita uraikan pada hari ini. Ada? Coba. Sudah paham semua? Sudah. Ya, alhamdulillah. Kalau sudah paham, coba diperhatikan baik-baik. Coba diperhatikan. Kemudian saya akan membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, dari pertama dari awal sampai dengan pelajaran terakhir hari ini, ya. Coba dengar baik-baik. Kita hari ini yaitu belajar masalah Al-Quran menjadi pedoman atau menjadi ajaran kita yang terbaik. Perlu kita ketahui bahwa percaya kepada kitab-kitab Allah itu merupakan rukun iman yang keberapa? Yang ketiga. Setelah yang pertama percaya kepada Allah, yang kedua percaya kepada malaikat, ketiga percaya kepada kitab-kitab. Nah, percaya kepada kitab-kitab Allah, bahwa kitab Allah diturunkan kepada kita itu sebenarnya cukup banyak. Termasuk yang diturunkan kepada orang-orang sebelum kita, yaitu sebelum umat Nabi Muhammad. Seperti yang sudah kita pelajari, bahwa Allah menurunkan kitab kepada kita itu yang besar-besar, yaitu 4 kitab. Yang pertama tadi apa? Yang pertama kitab Taurat. Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga kitab Injil. Kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa. Yang ketiga yaitu kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah Al-Quran ini menjadi pedoman hidup bagi kita di dunia ini. Ya, menjadi pedoman hidup. Kita yang hidup ini selalu membutuhkan kepada aturan-aturan yang membawakan kita kepada kebaikan. Maka Al-Quran inilah yang menjadi pedoman hidup kita untuk dunia ini dan juga untuk akhirat. Ya, inilah dari yang kita belajar. Dari pelajaran kita ini bertujuan kita dapat memahami ya segala yang terkandung di dalam Al-Quran. Di antaranya di dalam Al-Quran itu ada tersebut nama Allah. Berapa banyak nama Allah dalam Al-Quran? 99 nama. Maka melalui kegiatan ini kita hanya dituntut untuk dapat memahami sebanyak 4 nama, yaitu Al-Mim,
Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Semoga setelah kita mempelajari hari ini, para anak-anak kami juga dapat mengenali apa itu Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Mumit, dan Al-Ahad. Kita dapat menghafal sifat-sifat Allah yang terbaik itu bukan hanya 4 sifat ini, tetapi juga sampai dengan setuntasnya 99 sifat seperti yang sudah kita hafal di awal pelajaran dan di setiap pertemuan kita. Ya, sudah paham semua? Nah, maka inilah pertemuan kita hari ini. Semoga menjadi pertemuan yang berkah. Semoga menjadi pertemuan yang berkenan untuk hari-hari yang akan datang. Semoga anak-anak kami dapat memahami seluruh isi pelajaran yang kita pelajari di hari ini. Ya, sudah ya? Maka untuk menutupi acara kita pada hari ini, mari sama-sama kita membaca doa penutup pelajaran. Kita baca bersama ya. Ya, coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mari sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Semoga syafaat Rasulullah sampai kepada kita di dunia dan juga sampai di akhir akhirat. Sallallahu ilmu yang sempurna. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.